wabarakatuh. Saya Natasha Safa Marwah dengan NIM 17416262201060 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada CV Istiqomah dengan dosen pembimbing Ibu Lilis Lasmini SEMAK. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Dalam perusahaan pemerintah, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting, karena sumber daya manusia memberikan tenaga, pikiran, dan keterlibatannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Bagi perusahaan pemerintah maupun swasta, sumber daya manusia merupakan aset perusahaan. Maka dari itu, saya mengambil judul laporan kerja praktik Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada CV Istiqomah. CV Istiqomah ini bergerak dalam bidang perusahaan jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selain berperan dalam pembangunan nasional sebagai pelaksana jasa konstruksi, CV Istiqomah juga memberikan pelayanan perdagangan umum dan jasa yang tentunya berupaya memberikan hasil yang baik untuk para klien. CV Istiqomah juga berupaya mendayagunakan SDM lokal yang berkualitas guna mendorong perkembangan ekonomi dan keahlian SDM lokal khususnya di Kabupaten Karawang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, jasa konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat pemakai. Yang kedua, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, gaji atau penggajian adalah pembayaran jasa dari perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan atau instansi dengan jumlah yang bergantung pada jam kerja karyawan itu sendiri. Sistem penggajian di Indonesia terdapat 3 metode. Yang pertama, sistem penggajian skala tunggal, di mana pegawai yang berpangkat sejajar diberikan gaji yang sama dengan tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan itu. Yang kedua, sistem penggajian skala ganda, di mana gaji yang diberikan berdasarkan sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai, berat dan ringannya tanggung jawab pekerjaan yang dipikul. Dan yang ketiga, sistem penggajian campuran menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yaitu menetapkan penggajian berdasarkan dengan skala tunggal dan skala ganda, yaitu pegawai yang berpangkat sejajar diberikan gaji pokok yang sama. Jadi, sistem penggajian yang ditetapkan di Indonesia ialah gabungan antara skala tunggal dan skala ganda, karena dapat dinikmati oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan kerja praktik. Pada CV Istiqomah terdapat 2 metode sistem pembayaran gaji, yaitu yang pertama, sistem pembayaran gaji dengan transfer diberikan kepada karyawan staf yang berada di kantor dari level direktur sampai dengan kepala proyek dan dibayarkan setiap 1 bulan sekali. Yang kedua, sistem pembayaran gaji dengan tunai atau pembayaran dengan upah diberikan kepada pekerja lapangan dan pembayaran upah ini dibayarkan hanya per pekerjaan saja atau bisa dikatakan dengan lain, pekerja tidak tetap. Untuk pembayaran gaji dengan transfer, adanya bukti pembayaran gaji atau slip gaji yang diberikan kepada karyawan. Sedangkan untuk pembayaran gaji dengan tunai atau upah, tidak adanya bukti pembayaran gaji atau slip gaji yang diberikan kepada karyawan.
Terdapat dua alur flowchart sistem pembayaran gaji pada CV Istiqomah. Yang pertama, sistem pembayaran gaji dengan metode transfer, di mana diawali dengan Departemen HRD yang menyiapkan daftar gaji karyawan masing-masing sebanyak 2 rangkap. Setelah itu, Departemen HRD meneliti kebenaran daftar karyawan dan jumlah gaji yang akan diberikan. Berlanjut kepada Kepala Administrasi yang meneliti perhitungan jumlah gaji agar tidak ada kekeliruan. Setelah itu, Departemen Keuangan menyiapkan bukti pembayaran gaji dalam sistem payroll dan meneliti daftar gaji serta bukti pembayaran gaji, langsung mendistribusikan pembayaran gaji tersebut dengan metode transfer. Kembali lagi pada Departemen HRD yang mencetak bukti pembayaran gaji, kemudian mendistribusikannya kepada karyawan. Terakhir, karyawan menerima bukti pembayaran gaji atau slip gaji tersebut. Dan yang kedua, sistem pembayaran gaji dengan metode tunai atau upah. Diawali dengan mandor atau pemantau lapangan yang mendata pekerja lapangan untuk mengetahui jumlah pekerja dan melakukan penjumlahan upah yang akan diminta. Setelah itu, mandor menyiapkan daftar upah. Berlanjut pada Departemen Keuangan yang meneliti daftar upah dan jumlah yang diminta. Setelah itu, pada Kepala Administrasi melakukan penelitian perhitungan jumlah upah. Dan Departemen Keuangan kemudian mendistribusikan pembayaran upah dengan metode tunai. Kembali lagi pada mandor atau pemantau lapangan yang mendistribusikan pada pekerja lapangan. Terakhir, pekerja lapangan menerima upah tersebut. Kendala yang terdapat pada CV Istiqomah yaitu pada pembayaran gaji karyawan, di mana pembayaran gaji tersebut terkadang melewati tanggal yang seharusnya diterima oleh karyawan. Karena dalam jasa konstruksi CV Istiqomah mengandalkan pemasukan tagihan yang bersangkutan secara terprogres. Solusinya, seharusnya CV Istiqomah menyiapkan dana cadangan atau backup dana agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dapat membandingkan bahwa yang pertama, prosedur penggajian di CV Istiqomah terdapat dua metode pembayaran gaji, yaitu metode pembayaran gaji dengan transfer dan metode pembayaran gaji dengan upah. Pada metode pembayaran gaji dengan transfer, bagian keuangan yang mendistribusikan bukti pembayaran gaji kepada Departemen HRD untuk didistribusikan kepada karyawan. Dan untuk pembayaran gaji dengan tunai, bagian keuangan yang mendistribusikan pembayaran upah kepada mandor untuk didistribusikan kepada seluruh pekerja lapangan. Dan yang kedua, pada alur pembayaran gaji tersebut telah sesuai karena Departemen HRD dengan bagian utang bergabung untuk menjalankan tugas daftar gaji karyawan. Yang dapat disampaikan oleh penulis agar perusahaan dapat memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, lebih memperhatikan terhadap material yang terkadang datangnya melewati batas tanggal yang telah disetujui, agar perencanaan proyek tetap berjalan dengan yang telah disepakati. Dan yang kedua, ketidakpatuhan terhadap prosedur penggajian SOP CV Istiqomah untuk sistem payroll yang seharusnya dijalankan dengan benar. Sekian pemaparan hasil kerja praktik yang saya sampaikan dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada CV Istiqomah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.